Selamat kembali di Era Entertainment, selamat kembali di Joran Fast Playlist. Seperti biasa hari ini kita akan melanjutkan review saham part yang ke-553. Namun sebelumnya bagi teman-teman yang mungkin belum subscribe channel YouTube ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak perlu ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Di part yang ke-553 kali ini kita akan kembali mereview ada 6 saham, di mana saham BKSL, Toto, IMJS, Emior, SCMA, dan saham Bumi. Ada 2 saham yang di request dan ada 4 saham yang saya pilih sendiri menggunakan screener dari Joran Fast Chart System. Sebelum melanjutkan untuk mereview, kita akan melihat dulu pergerakan dari indeks harga saham gabungan kita, di mana indeks hari ini ditutup menguat tipis 0,02%. Ini teman-teman bisa perhatikan, naik turun sideways, naik dibanting langsung menjelang closing. Dan transaksi hari ini 13,2 triliun, semakin sepi, selalu hati-hati juga buat teman-teman. Hati-hati dengan indeks, kondisi indeks saat ini, takutnya ada penurunan-penurunan dan mungkin fokus ke saham-saham yang punya betanya negatif ya, sehingga pergerakannya bisa berlawanan dengan pergerakan dari indeks. Net foreign hari ini tercatat net foreign buy lagi 241 miliar di seluruh market. Dan kalau kita coba lihat pergerakan dari indeks kita akan melihat dengan menggunakan chart kira-kira petanya seperti apa, update terbaru. Nah, ini kita bisa cek juga dengan Joran Fast Chart System dengan JCS. Tinggal ketik slash JCS Composite, sudah muncul langsung. Di sana kita bisa lihat bahwa indeks sedang berada di sekitar area resist paling kuatnya di 7230. Ya, ini 7230 dan ini sudah 2 kali dicoba untuk tembus namun gagal. Hati-hati, kalau tidak mampu untuk tembus di atas 7230, maka peluang dia akan ke 7021, sekian ya. Ini hati-hati, ada penurunan ke sini, dan kalau ini gagal maka dia bisa terus bablas. Jadi hati-hati betul. Kunci adalah di breakout 7230. Kalau tidak mampu breakout maka hati-hati, ada potensi penurunan indeks menuju ke 7021,67. Kita langsung masuk ke saham pertama, yaitu saham milik BKSL. Saham BKSL ditutup menguat tipis 1,72% di level 59. Kalau kita perhatikan BKSL dari yang 50 tadi tiba-tiba bergerak begitu luar biasa, naik begitu tinggi bahkan sampai 80, tiba-tiba langsung amblas lagi, dan sekarang dia closing di 59 juga, yang mana ini merupakan area RPK. RPK ini resisten paling kuat. Nah, karena dia sekarang adalah 59 juga, maka tentu kita harus bisa melihat lagi nih, kira-kira apakah dia bisa naik atau kuat bertahan di atas 59 atau tidak. Kalau betul kuat, maka ada kemungkinan masih bisa terus melanjutkan kenaikan dengan target terdekat ke 62. Next dia akan menuju 70. Tapi kalau ternyata dia malah turun kembali, ya tentu masih berpeluang dia akan kembali tidur lagi di 50. Jadi strategi apa yang bisa teman-teman gunakan? Karena sekarang adalah final score value 60 dengan 1 tip sandal. Selama BKSL masih bisa atau masih berada di atas atau sama dengan 59, maka itu bagus atau boleh teman-teman ambil. Tapi kalau dia ada di bawah 59, ya jangan dulu ambil. Jadi kuncinya adalah 59. Di atas atau sama dengan 59 boleh buy, atur SL sendiri dengan target ke 62 sampai dengan 70. Karena final score value atau secara indikator rata-rata semua masih bagus atau masih mendukung. Kemudian kita bergeser ke saham Toto. Nah, saham milik Surya Toto Indonesia Tbk hari ini ditutup menguat 1,48% di level 274. Saham ini memiliki final score value-nya 55 dengan status wait and see, di mana kalau teman-teman bisa perhatikan Toto sendiri sudah beberapa kali mencoba untuk menembus resisten paling kuatnya di 282. Dan kalau kita tahu bahwa ini bandarnya bagus sekali, full putih ya, ini ada hijau tipis tapi lumayan bagus sekali, dan tentu masih berpeluang untuk kembali menguji 282. Bagi teman-teman yang ingin membeli, kalau saran saya pribadi, menunggu sekaligus atau sekalian dia breakout dulu dari 282.
baru teman-teman ambil. Tapi kalau ternyata dia tidak mampu breakout, ya lebih bagus tunggu lagi di 262 di support paling kuatnya. Jadi strategi yang bisa teman-teman lakukan adalah seperti itu. Memang beberapa hari lalu dia sudah muncul sinyal bullish divergence di sana, dan setelah itu dia naik. Dan tentu kalau memang bisa dia melewati dari 282 ini bagus. Tapi kalau gagal, maka akan kembali menguji supportnya di 262. Jadi teman-teman bisa menyesuaikan, belilah ketika breakout atau menunggu di support paling kuatnya untuk mengambil saham milik Toto ini. Setelah saham Toto, kita punya saham IMJS. Saham milik Indomobil Multijasa Tbk hari ini itu melemah 1,94% di level 304. Final score value dia 35, jelek. Namun yang menjadi menarik adalah adanya bullish divergence di sana, yang mana ketika RSI-nya mencoba bergerak naik namun harga sahamnya bergerak turun. Kita bisa memanfaatkan technical rebound seharusnya, dan kalau lebih baik lagi, kalau minimal IMJS bisa naik lagi di atas 318, maka ada kemungkinan peluang dia kembali ke 346. Jadi kalau teman-teman yang ingin membeli, menunggu konfirmasi naik di atas 318 baru beli, atau mau spec buy, boleh buy di harga sekarang, cut loss di bawah 300 juga boleh. Tapi tinggal kembali lagi kepada reason to buy masing-masing. Kalau saya pribadi ya jelas menunggu dia konfirmasi dulu breakout di 318 baru saya boleh ambil. Tapi kalau ternyata dia tidak bisa, tentu ini tidak boleh kita ambil. Atau kalau mau spec buy ya boleh ambil di harga sekarang tapi cut loss di bawah 300. Yang menjadi menarik cuma satu, yaitu dia masuk dalam bullish divergence saja. Jadi dalam beberapa hari terakhir dia masuk dalam bullish divergence. Selebihnya secara final score value dia masih jelek, masih jauh dari RPK, SPK, kemudian trennya juga masih merah, masih jelek. Foreign flow-nya juga itu masih ada net sell di sana. Jadi secara 3 poin itu masih jelek. Yang bagus cuman BDM, kemudian RSI. Jadi teman-teman bisa menyesuaikan sesuai dengan preferensinya. Dan juga kita lihat di sini berikutnya adalah saham Mayora. Ini merupakan salah satu saham dengan skor paling baik dalam screener hari ini, screener JCS, sehingga kita juga angkat dia ya. Jadi tadi sudah bullish divergence, sekarang kita pilih yang dari screener skor yang terbaik, yaitu Mayora Indah. Mayora Indah punya skor itu 95, itu perfect ya. Kalau sudah dikatakan perfect itu artinya semua indikator sudah bagus. Tinggal di mana kita mau entry. Closing dia adalah 18.10. Resisten yang mana sekarang adalah SPK itu di 18.15. Teman-teman kalau dia bisa breakout dari 18.15 silakan buy. Target ke 19.70. Cut loss mungkin di bawah 1.800. Sekali lagi, kalau dia bisa breakout maka silakan buy dengan target ke 19.70, cut loss di bawah 1.800. Kenapa? Karena semua indikator tuh sudah mendukung semua gitu, sudah bagus. Hanya tinggal dia breakout sekaligus langsung buy. Jadi teman-teman bisa lihat di sini dia sudah dekat dengan RPK SPK, trennya hijau itu bagus, BDM-nya juga sudah kuning putih, udah bagus, foreign flow-nya juga net buy di sana, ada HK di sana, RSI-nya juga di antara 30 dan 50. Ini semua sudah perfect. Tinggal kita menentukan risk reward kita, entry kita di mana, cut loss kita di mana, dan target kita harus di berapa. Itu yang tinggal kita lakukan. Jadi secara indikator semua sudah oke, tinggal sekarang kita mengeksekusinya. Selama dia belum breakout 18.15 walaupun perfect, ya kita coba sabar dulu ya, menunggu konfirmasi breakout 18.15, kita mungkin baru boleh entry di saham Emyor. Selanjutnya kita ada SCMA, ini juga masuk dalam dekat support ya, SPK, screener, kemudian juga ada masuk dalam perfect juga. Ini masuk BDM juga, jadi semua masuk nih. SCMA ini hari ini masuk dalam beberapa screener kami, sehingga ini juga saya pilih. Dimana Surya Citra Media Tbk hari ini ditutup stagnan juga di harga 222, cenderung sideways, namun secara final score value atau semua indikator ini juga perfect sekali. Tinggal kita menunggu dia breakout dari resist paling kuatnya saat ini di SPK 226. Breakout 226 silakan buy dengan target menuju 270, cut loss di bawah 220. Selama dia belum bisa breakout, selama itu juga kita wait and see dulu.
Tapi kalau bisa breakout 226 maka semua indikator kan sudah bagus. Jadi tentu tinggal teman-teman mengatur sekali lagi risk rewardnya. Money manajemennya silakan diatur. Karena indikator semua sudah perfect, tinggal menunggu breakoutnya saja. Jadi kalau saya pribadi, saya akan menunggu dia breakout 226. Kalau bisa breakout 226 maka tentu itu jauh lebih menarik buat SMA. Selama belum breakout ya kita wait and see dulu. Tapi teman-teman bisa menyesuaikan dengan preferensi masing-masing ya. Bisa atur mau beli sekarang boleh, terserah. Mau beli berdasarkan skornya karena skor sudah bagus main hajar, bebas. Tapi sekali lagi kita harus tahu ketika kita entry, maka konsekuensinya adalah bisa naik, bisa turun. Ada probability-nya 50 naik, 50 turun. Jadi kalau memang ternyata teman-teman pas beli dia naik ya beruntung. Tapi kalau turun ya sudah. Kita harus prepare. Di mana batasan kita toleransi dengan risiko kerugian tersebut. Kalau kita merasa bahwa mungkin di 218, 216 saya sudah tidak ikhlas dengan kerugian tersebut, saya harus cut, ya silakan cut. Itu kembali lagi kepada pribadi masing-masing. Karena ada orang yang minus 2 juta itu dianggap biasa saja, tapi ada orang yang minus 2 juta itu udah banyak banget karena modalnya cuma 2 juta juga. Jadi itu yang harus kita bedakan, bahwa setiap orang itu bisa bilang, oh ini bagus, oh ini jelek, boleh entry di sini, boleh ini, boleh itu. Tapi kitalah yang bisa mengukur kemampuan kita. Kita yang punya uangnya, kita yang bisa melihat, oh ternyata saya cuma punya kemampuan seperti ini. Kalau saya harus cut loss, ya bisanya cuma sebesar ini. Ini kembali lagi kepada masing-masing. Jadi indikator atau sinyal-sinyal yang ada di JCS ini hanya membantu kita dalam memfasilitasi memilih saham-saham mana yang bagus, yang potensial, tapi bukan berarti 100% jaminan bahwa ini pasti naik atau tidak. Tapi setidaknya kita tidak capek lagi, sudah kerja, sudah sibuk dengan kesibukan kita harus tarik garis, kita harus apapun itu semua bisa dibantu, dipermudah dengan sistem ini. Jadi ini yang bisa teman-teman pakai juga. Kalau misalkan teman-teman mau ya bisa juga buka di website kita di joranvest.com. Teman-teman bisa pilih layanan, pilih Joranvest Chart System. Teman-teman bisa mulai berlangganan di sana. Hanya 40.000 kok per bulan atau sekitar 2.000 per hari. Atau juga kalau mau berlangganan full fitur bisa juga di sini. Ini teman-teman bisa dapatkan artikel, konsultasi portfolio, komunitas diskusi, ada nonton kalau ada webinar, teman-teman bisa ikut webinar secara gratis, dapat modul pembelajaran, webinar recording, dan itu semua teman-teman akan dapatkan kalau ambil paket yang ini, plus dapat juga JCS. Jadi kalau sudah berlangganan seperti ini, teman-teman juga akan mendapatkan JCS-nya. Tapi kalau teman-teman malas berlangganan, cuman pengen mau chartnya saja, ya silakan, hanya 40.000 per bulan. Dan kita masuk ke saham terakhir, saham yang paling fenomenal di beberapa bulan terakhir ini, dari saham milik Bakri, ya Pak Abu Rizal Bakri, Bumi Resources, yang mana dari 50 sudah sempat ke 200-an, naiknya luar biasa, gilanya, naiknya hebat sekali. Hari ini auto rejection bawah, tapi menjelang closing tiba-tiba naik ke 168, langsung terbang ya. Yang beli di ARB tadi happy semua itu. Dan dimana kalau kita perhatikan Bumi beberapa hari sebelum dia turun juga ada sudah muncul sinyal bearish ya, divergent di sana. Sekarang kalau kita perhatikan koreksi ini begitu sehat ya. Kenapa begitu sehat? Karena tidak terlalu dalam koreksinya. Ini dari kenaikan koreksi tidak terlalu dalam dan tiba-tiba sudah kembali naik lagi. Sekarang resisten adalah di 173, closing 168. Maka di kondisi di level saat ini secara indikator semua masih jelek. Tapi ketika dia bisa breakout dari resist paling kuatnya RPK di 173, maka ini bisa menjadi menarik lagi. Oleh sebab itu bagi teman-teman yang ingin membeli Bumi, maka tunggu, pastikan dia breakout lagi di 173. Kalau dia bisa breakout 173, maka masih ada peluang dia akan kembali ke 190 bahkan ke 200. Tapi selama dia belum bisa breakout dari 173, maka lebih bagus kita wait and see terlebih dahulu. Kita bersabar menunggu lagi di level-level mana kira-kira Bumi bisa kita ambil, bisa kita koleksi. Nah ini kita coba menggunakan Fibonacci retracement, menggunakan JCS. Jadi kalau ternyata dia tidak bisa breakout 173, maka di level mana kita harus ambil berikutnya adalah di Fibo 61,8, yaitu di 151, 152 lah. Kita bisa ambil sana 150, 152. Itu mungkin bisa menjadi area tunggu kita berikutnya kalau dia tidak mampu breakout 173. Tapi kalau dia bisa breakout 173 ya tentu itu menarik untuk kita entry.
Jadi teman-teman bisa menyesuaikan dengan preferensi masing-masing. Oke, sekian dulu review saham part yang ke-553 hari ini. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Sekali lagi jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bantu share juga agar semua informasi yang ada dalam video ini berguna, bermanfaat, dan tentunya bisa menjadi panduan trading di keesokan harinya. Sekali lagi terima kasih banyak. Sampai jumpa dan semoga membantu.